Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita sudah sampai pada penghujung 10 hari kedua dari bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, keistiqomahan sehingga kita bisa meraih malam Lailatul Qadar dan juga bisa mendapatkan seluruh keutamaan yang ada di 10 hari terakhir dan tentunya berharap bisa mendapatkan seluruh keberkahan Ramadan. Malam Lailatul Qadar merupakan malam yang sangat istimewa, merupakan hari yang paling ditunggu-tunggu oleh umat Islam karena di malam Lailatul Qadar kita sudah memahami ada pahala yang sangat besar. Setiap amal soleh yang dilakukan di malam Lailatul Qadar akan dilipat gandakan lebih baik daripada diamalkan selama 1000 bulan. Dan di malam Lailatul Qadar merupakan malam terkabulnya doa-doa, malam diampuninya dosa-dosa, malam penentuan takdir yang baik-baik, dan malam diturunkannya Al-Quran. Jadi di malam itu juga Jibril memimpin rombongan malaikat hadir ke bumi ini untuk memberikan salam dan doa kepada siapapun yang sedang berdiri atau duduk sedang melakukan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita semua tidak ingin ada yang terlewati dari malam Lailatul Qadar itu. Karena itu kita harus melakukan beberapa hal agar kita bisa meraih malam Lailatul Qadar yang sangat kita tunggu-tunggu ini. Karena dengan banyak amal di malam Lailatul Qadar ini, maka kita sudah seperti mengamalkannya lebih daripada 1000 bulan berturut-turut tanpa ada kosong sama sekali. Yang tentu pertama harus kita lakukan adalah memantapkan keyakinan bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam yang sangat istimewa, malam yang sangat agung, yang banyak sekali nilai-nilainya, yang sangat disayangkan kalau kita lewatkan begitu saja. Sehingga ibu-ibu jangan sampai tergoda oleh persiapan lebaran, demikian juga bapak-bapak jangan sampai tergoda oleh persiapan-persiapan untuk melakukan hubungan silaturahim dan juga persiapan-persiapan lebaran yang lain. Nah, karena itu pada saat kita sudah meyakini pada malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang paling istimewa, maka kita pun bersiap-siap untuk menyambutnya dengan secara istimewa. Kemudian yang kedua, kita tentu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan karunia untuk bisa menikmati indahnya malam Lailatul Qadar dengan ibadah kita, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan keberkahan, dan diberikan kesempatan untuk bisa memanfaatkan semua nikmat dan semua potensi yang kita miliki untuk kita lakukan dengan ibadah yang sebaik-baiknya dan kita manfaatkan untuk mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Kemudian juga tentu dari siang hari kita sudah mempersiapkan moral kita, ruhani kita, sehingga di siang hari pun kita sudah meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama yang bisa mengokohkan keimanan kita dengan terus membaca Al-Qur'an, terus berzikir, terus ya kita membacakan hal-hal yang terus menambah keimanan kita dengan zikir la ilaha illallah, dengan la haula wala quwata illa billah. Dengan bertambahnya zikir ini maka akan bertambah kekuatan. Dengan istighfar astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka dengan semacam itu jika masih ada di dalam hati ini dosa-dosa yang tersisa, Allah ampuni, maka akan dibersihkan hati kita. Sementara dengan zikir dan tilawah Quran terus bertambah keimanan kita. Mudah-mudahan semakin siaplah mentalitas kita untuk menghidupkan malam di malam Lailatul Qadar.
Kemudian juga selain itu kita menyiapkan tenaga kita agar kita betul-betul bisa siap menghidupkan malam. Nah, karena itu di siang hari ketika menjelang malam-malam yang ganjil, maka kita melakukan hal-hal yang bersifat pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan yang terkait dengan peran seorang ayah atau sebagai seorang ibu sedapat mungkin untuk hal-hal yang bersifat duniawi diefisienkan. Bagaimana kita menggunakan waktu sesingkat mungkin untuk hal-hal yang bersifat duniawi, tapi bagaimana kita bisa menghasilkan ya waktu untuk hal-hal amal soleh yang lebih produktif, sehingga secara moralitas dan secara tenaga kita akan lebih kuat untuk bisa menghidupkan malam. Dan juga kita tidak banyak ya menggunakan waktu yang benar-benar terkait dengan kebutuhan menggunakan tenaga lebih besar. Jadi seorang ibu ketika dia siang hari hendaknya tidak melakukan hal-hal yang akan mengakibatkan dia banyak menguras tenaganya, walaupun itu penting kita perhatikan bahwa Lailatul Qadar lebih penting dari pekerjaan tersebut, sehingga harus diatur, bahkan sedapat mungkin yang berat-berat justru tidak dilakukan pada 10 hari terakhir, sehingga tenaga kita masih punya kesiapan untuk bisa kita gunakan di malam Lailatul Qadar agar bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga selain itu secara kesehatan pada waktu yang sama kita juga harus siapkan agar kita tidak menimbulkan ya hal-hal yang akan mengakibatkan kambuhnya sebuah penyakit yang ada dalam diri kita. Maka vitamin-vitamin jangan lupa nanti di waktu maghrib kita minum ya. Kemudian juga makanan-makanan yang bergizi tentu kita harus asup di dalam tubuh kita agar pada saat kita nanti menghidupkan malam, mengurangi tidur kita, bahkan menggunakan tenaga kita untuk ibadah-ibadah meraih Lailatul Qadar ini, insya Allah kita sudah siapkan. Nah, demikian juga dengan waktu yang bisa dimanfaatkan untuk menghidupkan malam lebih lama lagi. Untuk bisa menghidupkan malam lebih lama agar kita siap tidak cepat ngantuk, maka sebaiknya kita tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang banyak mengandung karbohidrat. Kemudian tidak banyak tidur di siang hari. Kita mengikuti sunnah Rasul di siang hari, kita hanya tidur qailulah ya sebelum zuhur atau setelah zuhur, untuk bisa menggunakan ya mata kita ini bergadangnya untuk ibadah kepada Allah ya, bukan untuk ya kita banyak santai untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi pada saat nanti kita malam hari bangun segera ya, tidur segera dan bangun segera, kemudian setelah itu kita hidupkan malam dengan ibadah-ibadah kita, maka pada saat yang sama mata ini tidak cepat ngantuk karena sudah disiapkan ya tidur kalau di siang hari yang akan menjaga ya kekuatan fisik kita. Kemudian juga tentu kita mempersiapkan keluarga ya, jangan sampai nanti ada yang menghambat ibadah kita di malam hari, apakah itu anak-anak yang masih kecil ya, apakah karena sedang berkumpul dengan anak-anak karena ini sudah liburnya sekolah, libur dari kegiatan pesantren, maka saat yang sama anak-anak akan kembali ke rumah kita. Kita kondisikan semuanya agar semuanya juga bisa menyambut malam Lailatul Qadar. Kita lakukan kekompakan bersama suami, bersama anak-anak ya, agar bisa meraih malam Lailatul Qadar ini ya dengan keyakinan yang benar, pemahaman yang benar, dan juga persiapan yang benar. Nah, selain itu kita juga harus menyiapkan pekerjaan-pekerjaan yang dibutuhkan untuk di malam hari, urusan-urusan yang dibutuhkan untuk di malam hari menghidupkan malam Lailatul Qadar ini dari semenjak siang harinya. Bagaimana kita menyediakan sahur agar bisa sesingkat mungkin ya. Bagaimana kita menggunakan waktu kita untuk beribadah ini agar bisa sekhusyuk mungkin ya, sehingga pada saat yang sama semua persiapan yang akan dilakukan untuk kebutuhan di malam hari, apakah itu untuk sahur ataupun untuk anak-anak, kebutuhan anak-anak, maka sudah kita persiapkan dari siang hari. Bagaimana kita melakukan persiapan makanan untuk sahur itu sehingga di malam hari kita tidak menggunakan waktu banyak, agar waktu yang benar-benar luang itu kita persembahkan untuk ibadah di malam Lailatul Qadar. Jadi pada saat yang sama kita akan melakukan efisiensi dalam masalah-masalah urusan rumah tangga, tapi kita akan menyiapkan waktu yang sangat banyak untuk bisa beribadah malam agar kita bisa menghidupkan Lailatul Qadar. Kemudian selain itu juga kita mengatur waktu ya. Mengatur waktu di malam hari itu
kapan kita harus segera tidur dan kapan kita harus segera bangun. Selain itu juga kita harus mengatur waktu berapa lama kita harus sholat ya untuk menghidupkan malam ini dengan qiyamul lailnya, dan berapa banyak kita harus membaca Al-Quran ya, tilawah Quran di malam tersebut, dan kemudian doa apa yang akan kita untaikan dalam nada-nada doa ini kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak ada yang tertinggal, agar tidak ada yang terlewat. Sementara itu semua penting, baik yang terkait dengan diri kita ya, suami kita, anak-anak kita, keturunan kita, bahkan juga kedua orang tua kita, kerabat-kerabat kita, sahabat kita, bahkan lebih dari itu untuk kaum muslimin dan bahkan bangsa dan negara ini. Nah, lebih dari itu jangan lupa bahwa ada doa-doa yang terkait dengan urusan dunia dan juga ada yang terkait dengan urusan akhirat. Nah, ini tentu harus dipersiapkan agar jangan sampai nanti terlewat, kemudian kita tidak bisa ya mendapatkannya di malam Lailatul Qadar, di mana malam tersebut adalah sedang menentukan takdir yang baik-baik, sehingga disebut Lailatul Qadar itu seperti makna Lailatul Takdir. Kemudian juga di malam tersebut sedang terkabulnya doa. Nah, jadi ini pun kita persiapkan ya, doa apa saja yang akan kita panjatkan di malam Lailatul Qadar ini. Nah, selain itu kita juga sudah persiapkan berapa lama ya yang seefisien itu untuk persiapan sahurnya, agar kalau nanti kita masih ada waktu sebelum subuh, kita masih teruskan lagi ya amal ibadah kita menghidupkan malam Lailatul Qadar ini. Karena Lailatul Qadar berlaku sampai terbitnya fajar, sampai ya waktu subuh. Jadi selama nanti masih ada waktu, kita masih punya kesempatan terus untuk bisa ya melakukan amal ibadah kita, sehingga kita bisa meraih Lailatul Qadar ini dengan baik. Kemudian selain itu, jika ada amal yang berjamaah di malam tersebut juga kita siapkan waktunya. Jadi harus ada manajemen waktu yang baik di malam tersebut, sehingga semua yang terkait dengan amal-amal yang baik ini bisa kita perbanyak dan juga tidak ada yang terlewatkan, dan pada saat yang sama semuanya akan bernilai setelah dilakukan lebih daripada 1000 bulan. Termasuk juga kalau kita ingin mendapatkan sedekah yang nilainya lebih daripada 1000 bulan, maka siapkan juga waktu untuk bisa bersedekah pada waktu itu. Apakah bersedekah dengan tenaga kita ya, dengan menyiapkan sahur untuk anak-anak kita dengan ikhlas ya, kemudian juga dengan senang hati ya, bahkan kita korbankan sebagian dana karena ini sangat istimewa ya. Untuk keluarga pun ya tetap aja punya nilai sedekah, nafkah kepada keluarga, apalagi juga kepada orang-orang lain di luar keluarga yang membutuhkannya. Kita bisa juga memberikan sedekah di malam Lailatul Qadar itu kepada mereka yang sedang beriktikaf di masjid, jadi tempat-tempat yang memang tidak dalam kondisi zona merah, kemudian juga menerapkan protokol COVID. Sedekah tersebut tetap Allah akan nilai lebih daripada ya kita sudah bersedekah lebih dari 1000 bulan. Kemudian juga selain itu adalah kita hendaknya banyak melakukan kesiapan-kesiapan untuk bisa mengkondisikan keluarga agar juga bangun bersama dengan kita. Bagaimana kita mempersiapkan keluarga agar bisa mereka juga bangun bersama kita di awal dan bisa menghidupkan malam, kemudian bisa menyambut Lailatul Qadar dengan banyak amal soleh kita. Maka pada saat yang sama dari sore hari pun kita sudah mengatakan ya kepada keluarga kita, malam ini adalah malam Lailatul Qadar, kita hidupkan bersama dengan amal soleh kita, dan pada saat yang sama kita akan mengurangi tidur bersama-sama. Dan dengan semacam demikian insya Allah akan bisa saling bekerja sama, akan bisa saling dukung-mendukung, saling menolong, saling tolong-menolong, bahkan saling meringankan beban satu sama lain, agar semua bersama-sama bisa menikmati amal ibadah di malam Lailatul Qadar. Kemudian juga bersegera menyambut malam Lailatul Qadar. Bagi orang yang mampu menyambut malam Lailatul Qadar itu dengan bersegera bangun dari jam 12, maka bangunlah dari jam 12. Bagi yang mampu bangun dari jam 1, maka bersegeralah bangun dari jam 1. Bagi yang memang sanggupnya dari jam 2, maka bangunlah bersegera ya dari jam 2. Semua orang akan berlomba karena hari semacam ini tidak akan terjadi dalam ya setahun berikutnya kecuali Lailatul Qadar pada bulan Ramadan berikutnya. Sementara kita sendiri tidak ada yang tahu ya kapan umur kita ini akan berakhir. Apakah umur kita akan sampai pada malam Lailatul Qadar berikutnya atau tidak. Nah, sehingga kita merasakan bahwa malam Lailatul Qadar yang sekarang ini seakan-akan malam yang terakhir bagi kita. Kalau kita sudah merasakan bahwa malam ini adalah malam yang terakhir bagi kita,
kita maka tidak akan ingin ketinggalan walaupun hanya 10 menit, seperempat jam, apalagi sampai 1 jam. Kita akan merasakan menyesal sekali jika itu ya terlambat sedikit saja dari waktu yang sudah kita inginkan. Nah, karena itu maka bersegera ya. Setelah bersegera bangun, jangan lupa kita bersegera beraktivitas yang terkait dengan amal soleh kita. Jadi jangan lagi kita santai-santai setelah kita bangun. Jangan lagi kita banyak berbincang-bincang, jangan kita banyak berinteraksi dengan manusia atau misalnya yang sudah jelas di dalam keluarga ya. Apalagi jangan sampai kita ke dapur mempersiapkan sahur. Pada saat ketika kita sudah bangun, kita sudah mantap sekali, ini adalah amal yang akan dipersembahkan untuk malam Lailatul Qadar. Jadi setelah itu bersegera langsung ya beramal soleh dan beramal soleh. Nah, tentu yang paling utama di dalam amal yang harus kita segerakan adalah amal yang paling besar pahalanya di waktu yang paling utama, kemudian juga selain itu amal yang akan memberikan manfaat dan maslahat lebih besar di dunia dan di hari akhiratnya. Jadi disitulah kita akan menerapkan skala prioritas. Mana yang paling besar pahalanya, mana yang paling utama waktunya, kemudian mana yang paling besar maslahatnya dan manfaatnya untuk dunia dan akhiratnya. Di saat ketika malaikat berbondong-bondong dipimpin oleh Jibril turun ke langit, ke dunia ini, sampai tidak ada tempat yang kosong di muka bumi kecuali sudah ada malaikat, maka pada saat yang sama perlu kita sambut ya dengan amal ibadah yang terus-menerus di malam Lailatul Qadar ya. Kemudian tentu saja kadang-kadang kita ada lemasnya, ada ngantuknya ya, mungkin ada jenuhnya karena sepanjang malam itu kita sudah menghidupkan malam ya. Tapi pada saat yang sama jangan lupa disertai dengan sungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh, bekerja keras, serius, fokus, itu sangat penting untuk bisa menghidupkan malam Lailatul Qadar. Jadi kalau kita sudah mulai merasa lelah, kita mencari cara bagaimana supaya datang lagi tenaga buat kita. Maka mungkin kita minum madu sebentar, atau kita makan kurma 1 atau 2 ya. Memang lebih baik ganjil ya, kalau kecil-kecil kita bisa makan 3 buah kurma ya. Untuk apa? Agar bisa menghasilkan tenaga baru. Kalau kita misalnya sudah merasa perasaan segar lagi dengan tubuh kita, ada kekuatan baru, maka kita juga tidak akan menghentikan ibadah kita di malam tersebut. Jadi seandainya kita mau sholat malam dengan tilawah Quran yang panjang pun, insya Allah kita akan siap. Kita hanya berhenti sejenak untuk mencari cara agar ya tenaga kita kembali lagi, selain itu semangat kita ya bangkit lagi. Nah, ini perlu dicari oleh kita cara-cara semacam itu. Harus tetap bersungguh-sungguh, harus ada kerja kerasnya, dan selain itu ya kita juga harus bersemangat dan fokus serta serius. Nah, tentu saja kalau kita ada semangat seperti tadi bahwa mungkin ini Ramadan yang terakhir bagi saya, mungkin ini adalah Lailatul Qadar yang terakhir bagi saya, pasti kita akan mencari cara bagaimana supaya kita tidak ya terhenti dari amal kita sebelum waktu subuh tiba. Karena kita menganggap ya Allah inilah kesempatan saya terakhir, tidak ada lagi saya akan bisa melakukan ibadah sebaik ini. Sementara ini adalah ibadah yang luar biasa pahalanya. Lebih dari 83 tahun kita hidup belum tentu kita bisa melakukan qiyamul lail setiap hari, apalagi sepanjang malam. Tapi dengan melakukan ibadah semacam ini di malam Lailatul Qadar, seperti kita sudah menghidupkan malam sepanjang malam ya setiap malam, dan itu berlaku lebih dari 83 tahun hidup kita. Jadi memang harus ada kerja keras, harus sungguh-sungguh, harus serius, harus fokus ya. Mudah-mudahan dengan semacam itu kita terus bisa mengkondisikan ya jiwa kita, pikiran kita, bahkan seluruh badan kita untuk terus beramal dan beramal selama masih ada malam Lailatul Qadar. Kemudian juga kita harus menghindari sebab-sebab yang mengakibatkan kita malas ya. Kita jadi lamban ya, kita jadi terlambat, jadi tertinggal, atau yang disebut dengan futur ya. Semua penyebab itu harus kita jauhi. Sehingga ketika kita mau tidur kita sudah tidak lagi makan. Karena apa? Kalau kita sudah mau tidurnya makan dulu, maka kita kekenyangan, tidak akan mampu bersegera bangun. Sebelum tidur kita jangan melihat sesuatu yang akan mengakibatkan pikiran kita jadi tidak bisa istirahat, jiwa kita tidak tenang ya. Misalnya nonton sesuatu yang akan mengakibatkan kita justru tidak bisa bersegera tidur. Justru ini akan mengakibatkan kita terlambat bangun. Sementara kita juga sedapat mungkin agar kita tidak banyak melakukan hal-hal yang mubah.
sebelum kita tidur itu jangan kita melakukan hal-hal yang di dalam Islam boleh-boleh saja, bukan wajib, bukan yang sunnah, bukan yang haram, bukan yang makruh, satu hal yang boleh di dalam Islam, tapi akan mengakibatkan kita jadi terlambat bangun di waktu malam. Ini pun harus kita tinggalkan. Jadi pada saat yang sama kita menjelang tidur banyak berzikir, banyak berdoa, banyak beristighfar, banyak baca sholawat sebelum ngantuk tiba, itu mengkondisikan rohani kita agar seandainya rohani kita kuat, maka akan mengalahkan fisik kita yang lemah, akan mengalahkan fisik kita yang sudah mulai katakanlah menurun kekuatannya karena sudah beribadah dari semenjak awal Ramadan. Sehingga pada saat yang sama ketika kita sudah menyiapkan mental semacam ini, maka kita insya Allah akan terus ya bisa menghidupkan malam seperti yang kita inginkan, yaitu menghidupkan malam Lailatul Qadar sepanjang malam. Inilah yang dilakukan Rasulullah SAW dengan para sahabatnya, bahkan juga dengan istri-istri beliau Ummahatul Mukminin, yang mereka menghidupkan malam ya sepanjang 10 hari terakhir untuk bisa meraih malam Lailatul Qadar itu. Tidak tahu di malam ganjil ke seberapa, sampai mereka semua beritikaf ya agar bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan Lailatul Qadar ini. Kemudian juga tentu selain itu kita harus bisa menghidupkan malam dengan ibadah-ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ya. Misalnya kita dari mulai sholat maghrib sudah melakukan sholat berjamaah ya. Kemudian setelah sholat maghribnya juga kita masih tetap menjaga zikir kita ya, istighfar kita, doa kita ya, agar persiapan malam dari semenjak maghrib itu ruhani sudah memang ruhani malam Lailatul Qadar. Kemudian selain itu juga kita menjaga sholat berjamaah di waktu Isya ya. Kemudian juga menjaga sholat berjamaah ketika sholat tarawih. Keberjamaah ini akan memberikan motivasi kepada kita, selain juga ya dengan berjamaah ini akan dilipat gandakan pahalanya. Lebih dari itu kita akan terpengaruh oleh orang-orang yang lebih soleh, orang-orang yang lebih giat ibadahnya, orang-orang yang lebih khusyuk ibadahnya, sehingga pada saat yang sama sholat berjamaah semacam ini kita pertahankan dan kita jaga. Dan bahkan agar suasana rohaninya sama ya dengan yang lain, maka seluruh keluarga harus bisa menciptakan ya rumah bagaikan masjid. Rumah difungsikan seperti masjid, kegiatan-kegiatannya seperti ibadah sedang di masjid, suasananya seperti suasana yang khusyuk di dalam masjid. Nah ini semua agar kita ya masuk bersama-sama ke dalam surganya bersama keluarga kita, sementara juga pembinaan mentalitas di bulan Ramadan terus bertahan sampai 10 hari terakhir. Nah kemudian juga kita diingatkan ya bahwa jika kita bisa melakukan sholat maghrib dan isya berjamaah pada malam Lailatul Qadar, maka insya Allah ya kita akan bisa mendapatkan ya nasib untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Disebutkan bahwa man sholal maghrib wal isya'a al akhirah min Lailatul Qadri fi jama'atin faqad akhadha bi hazzihi min Lailatul Qadri. Barang siapa yang sholat maghrib dan sholat isya ya di 10 hari terakhir yang di situ ada malam Lailatul Qadar dalam kondisi berjamaah, maka dia sudah mendapatkan bagian dari ya Lailatul Qadar. Jadi dari mulai sebelum ya maghrib kita sudah bersiap-siap berwudu ya, kita sudah siapkan semua kesempatan untuk bisa bersama-sama sholat berjamaah, semua sajadah sudah terhampar ya. Sambil menunggu maghrib kita semuanya baca Al-Quran atau berzikir atau baca maksurat ya, untuk menyambut ya bahwa setelah maghrib ya nanti tentu akan kita sambut malam Lailatul Qadar. Kemudian juga misalnya di dalam hadis yang lain disebutkan man syahidal isya'a fi jama'atin kana lahu qiyaman nisfi lailatin wa man sholal isya'a wal fajra fi jama'atin kana lahu ka qiyami lailatin. Barang siapa yang bisa melakukan ya sholat isya berjamaah, maka dia seperti sudah melakukan qiyamul lail separuh malam. Dan barang siapa yang sholat isya dan sholat subuh berjamaah, maka dia sudah mendapatkan seperti telah melakukan qiyamul lail sepanjang malam. Jadi subhanallah ya, selain kita akan mendapatkan keutamaan-keutamaan Lailatul Qadar tadi, maka kita akan mendapatkan dari mulai maghrib itu sebagian dari Lailatul Qadar ketika kita paketkan ya dengan sholat maghrib berjamaah, kemudian nanti kita akan sholat isya berjamaah ya. Nah ditambah lagi ketika kita bisa melakukannya di sholat subuh berjamaah, maka kita seperti sudah menghidupkan sepanjang malam.
Jadi subhanallah, menghidupkan sepanjang malamnya kita dapatkan di luar qiyamul lail kita di waktu di malam Lailatul Qadar itu. Baru sholat berjamaah yang wajibnya saja kita sudah mendapatkan seperti berjamaah sepanjang malam di malam Lailatul Qadar. Subhanallah ya. Nah, maghrib isyanya kita sudah seperti mendapatkan sebagian daripada ya nasib kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Sementara kalau kita sudah bisa sholat berjamaah maghrib, isya, ya bahkan dengan subuh, bukan kita sudah ditetapkan mendapatkan Lailatul Qadar saja, tapi mendapatkan ya pahala seperti sudah menghidupkan ya satu malam Lailatul Qadar itu sepanjang malam. Jadi subhanallah, ini jangan sampai kita lewatkan ya. Dari mulai sebelum maghrib kita sudah siap-siap berwudu sebelum datangnya azan maghrib ya, agar kita nanti begitu maghrib ya kita sudah mempersiapkan rohani kita, sudah baca maksurah, sudah baca zikir, atau mungkin kita juga sudah baca Al-Quran. Nah, kemudian juga pada saat yang sama kita akan memperbanyak tilawah Quran ya. Pada malam Lailatul Qadar tidak hanya salat berjamaah yang kita lakukan, tapi juga kita memperbanyak tilawah Quran. Seandainya pada malam itu kita bisa baca 3 juz, seakan-akan kita 3 juznya setiap malam kita baca, lebih daripada 83 tahun ya. Lebih daripada 83 tahun beberapa bulan. Kemudian juga seandainya pada waktu kita bisa membaca sampai 5 juz, subhanallah, seperti kita membaca 5 juz setiap malam, lebih daripada 1000 bulan. Perbanyak tilawah Quran ya pada waktu itu. Bayangkan kalau dari mulai setelah maghrib, setelah sholat tarawih, kita terus sudah mulai menambah ya tilawah kita. Kemudian nanti ketika qiyamul lail kita perbanyak lagi tilawah Quran kita. Bagi yang belum hafiz dan hafizah bisa sambil membaca Al-Qur'annya ya di waktu sholat tahajudnya ya. Kemudian juga selain itu tentu kita banyak berdoa kepada Allah, karena ini sedang malam terkabulnya doa. Mudah-mudahan semua doa dikabulkan dan jadi takdir kita untuk tahun yang akan datang. Selain itu banyak berzikir, banyak beristighfar, banyak bersolawat ya, karena ini akan menambah pahala kita yang luar biasa. Selain itu akan menggetarkan hati, menambah iman ya. Kemudian membiasakan lisan untuk terus ya berzikir. Mudah-mudahan pada saat kita sakratul maut yang terucap terakhir adalah kalimat-kalimat zikir, kalimat thayyibah yang sudah biasa kita baca ini. Dan tentu sedapat mungkin ya kita juga membangunkan keluarga. Karena dengan membangunkan keluarga, mereka juga ikut salat tahajud, ikut menghidupkan malam dengan tadarusnya, dengan terus ya zikir, istighfar, doanya, baca sholawatnya. Maka kita pun yang sudah membangunkan mereka untuk melakukan amal tersebut akan mendapatkan pahala dari Allah, seperti kita sudah melakukan sebanyak amal yang dilakukan oleh mereka. Jadi subhanallah, wanita-wanita yang haid pun jangan pernah merasa, aduh saya nih kesempatan sekarang sedang haid, jadi bisa tidur malam dengan seenaknya, bisa istirahat sepanjang malam. Padahal di malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Bangunlah ya, amalkanlah hal-hal yang masih diperbolehkan dalam ajaran Islam ya, untuk memperbanyak amal soleh, sehingga pada saat yang sama tidak tertinggal dari amal soleh yang dilakukan oleh orang lain. Inilah yang bisa dilakukan oleh kita pada malam Lailatul Qadar. Tapi jangan lupa, jika kita memang betul-betul ingin mendapatkan sedekah ya, seperti sudah bersedekah lebih daripada 1000 bulan, maka kita betul-betul niatkan dari semenjak sekarang, sudah ada dana yang kita siapkan untuk setiap malam Lailatul Qadar kita bersedekah ya. Karena dengan semacam itu ketika digunakan ya untuk kepentingan-kepentingan yang bermanfaat bagi orang banyak, kita akan mendapatkan pahala sebanyak yang ya sudah ya dilakukan oleh mereka, dan itu dicatat lebih daripada 1000 bulan. Akan sangat baik kalau kita bersedekah ke masjid-masjid dengan Al-Quran atau dengan sajadah ya, dengan alat-alat sholat, karena dengan semacam itu setiap mereka pakai ketika malam Lailatul Qadar dan bahkan di luar malam Lailatul Qadar pun, semua pahalanya akan mengalir kepada kita sebanyak orang menggunakannya. Subhanallah ya, ini akan terus bermanfaat bagi kita. Jadi akan sangat baik kalau amal semacam ini, sedekah semacam ini memang sudah kita keluarkan ya dari semenjak ya dari awal Ramadan ini. Nanti akan terus ya mengalir pahalanya kepada kita siapapun yang menggunakannya, terutama ya ketika pada malam Lailatul Qadar tersebut. Inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan serta bisa menjadi bekal kita untuk bisa menghidupkan malam Lailatul Qadar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Sahabat Asa yang berbahagia, kembali kita berjumpa dalam Tarawih Tausiah Ramadan Word in Harmony. Sahabat Asa, kita kali ini belajar dari Abu Bakar As-Siddiq bagaimana memiliki pola pikir kontributif yang sangat luar biasa. Pada saat Rasulullah SAW berhijrah, mengapa beliau mengerahkan semua anak-anaknya? Ya, kita tahu putri sulung beliau sedang hamil 8 bulan ya. Luar biasa itu Asma. Tetapi beliau tetap memaksa mengantarkan makanan kepada Rasulullah SAW dan ayahnya. Dan beliau dijuluki dengan Dzatun Nitaqain karena selendangnya dibelah menjadi dua agar bisa digunakan untuk membawa makanan. Kemudian putranya juga ditugasi untuk mencari kabar apa yang terjadi di antara orang-orang Quraisy ya. Kemudian juga khadimnya, pembantu beliau ya, juga ditugasi untuk menggembala kambing, menghilangkan jejak perjalanannya. Bahkan kolega bisnisnya Abdullah bin Uraiqid juga beliau hire untuk menunjukkan rute yang tidak normal. Luar biasa. Pertanyaannya apakah tidak ada orang selain mereka? Ternyata banyak umat Islam. Tetapi kita tahu Abu Bakar As-Siddiq ini ingin mengerahkan yang ada di sekitar dia untuk kontribusi-kontribusi kebaikan, terutama adalah untuk Rasulullah SAW. Pun kita bisa lihat pada saat beliau menyaksikan Bilal bin Rabah disiksa oleh Umayyah bin Khalaf, ya, dan itu karena Bilal masuk Islam. Lalu Abu Bakar As-Siddiq ingin menebusnya, tapi Umayyah bin Khalaf bersikuku, bersikeras, tidak akan melepasnya kecuali kalau dia sanggup membayar 2 kali lipat harga budak pada waktu itu. Nah, sahabat Asa, kita tahu ya, harga budak itu saat itu setara dengan 10 unta loh. Kalau satu unta katakanlah 40 juta, berarti 10 unta katakanlah adalah 400 juta. Kalau Umayyah tidak mau melepas Bilal kecuali 2 kali lipat, berarti kan 400 kali 2 800. Wah, itu luar biasa. 800 juta. Makanya ketika suatu hari dia bertanya kepada putrinya, Yasma, ada uang 1 miliar. Lah buat apa ayah? Nah, itu buat membebaskan Bilal bin Rabah. Dan beliau juga dikenal orang yang sangat luar biasa dermawan. Karena memang gurunya, teman dekatnya, sahibnya Rasulullah SAW adalah orang yang sangat dermawan sekali. Dan beliau, Rasulullah SAW, menjadi sangat dermawan di bulan Ramadan ketika hina yalqahu Jibril, dalam sebuah riwayat ketika berjumpa dengan Jibril yang memurajaah Al-Quran, dan Rasulullah SAW itu adalah lebih dermawan minar rihil mursalah. Mari kita gunakan kita di bulan yang produktif ini untuk lebih produktif lagi, untuk memiliki mental kontributif, memberi, berbagi kepada siapa saja orang-orang yang ada di sekitar kita. Ramadan penuh berkah, mudah-mudahan kita bisa gunakan peluang kebaikan di sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.